Hai Tribuners, jumpa lagi bersama saya Bella di sisi lain. Nah Tribuners, sisi lain kali ini akan mengupas mengenai makam Siti Maryam yang berada di bawah kaki Gunung Komandir. Lalu siapa sebenarnya Siti Maryam dan apa sejarah di baliknya? Yuk ikuti perjalanan kami untuk menemukan jawabannya. Tribuners, saat ini saya sudah berada di depan makam Bunda Syarifah Maryam binti Abdullah Al-Dairus, di mana beliau ini diceritakan merupakan orang yang dekat dengan para tokoh Belanda pada zamannya. Pada awalnya, makam Bunda Syarifah berada di Pulau Tukung yang ada di sana. Namun dikarenakan adanya abrasi di perairan Teluk Balikpapan, maka makam Bunda Syarifah harus dipindahkan ke lokasi yang berada di depan Pelabuhan Semayang. Nah, Tribuners, untuk mengetahui cerita lebih lanjut mengenai Bunda Syarifah ini, kita akan ngobrol dengan Guru Masuk. Nah, Tribuners, sekarang saya sudah berada di kediaman Guru Masud, tepatnya di Lamaru, dan kali ini Guru Masud akan memberikan kita sedikit cerita dan penjelasan mengenai sejarah dari Bunda Syarifah. Halo Guru. Ya, Guru boleh ceritakan kepada saya dan Tribuners di rumah, siapa sih sebenarnya Bunda Syarifah itu dan ada apa cerita di balik makam Bunda Syarifah? Boleh ceritakan sedikit? Jadi pertama saya sendiri lahir di sini Oh ya. 63 tahun yang lalu. Wow, oke. Jadi waktu saya anak-anak, saya cukup kental bergaul di sana. Sejak umur 6 tahun saya sudah main di sana. Oke. Karena beliau sendiri situ adalah ahli waris ya. Iya, ahli waris. Ahli waris itu adalah kebetulan kalau di sini julak saya. Oh, baik. Tante atau paman. Iya. Jadi tidak orang lain. Oh ya, berarti memang kerabat dekat ya. Jadi sejak zaman dulu memang itu dikeramatkan itu karena dengan adanya itu semua pengusaha di Balikpapan pada tahun 60-an itu berangkatnya menaik kapal, mesti ziarah dulu ke situ. Oh, oke. Berdoa memohon kepada Tuhan supaya selamat perjalanan. Oh, berarti memang sudah merupakan tradisi ya? Tradisi. Oh, baik. Nah, kalau boleh tanya nih, Guru, apa hubungannya Bunda Syarifah dengan Pulau Tukung itu? Apakah ada hubungannya? Berarti memang Pulau Tukung itu merupakan makamnya sebelumnya atau bagaimana nih? Jadi cerita itu 800 tahun yang lalu. Iya. Itu cerita sampai sekarang. Bahwa Bunda Siti Maryam itu diakui adalah keturunan Rasulullah. Oke. Yang meninggal dan terdampar di pulau itu. Kemudian dikuburkan di situ. Yang dipercaya beliau itu adalah turunan Rasulullah. Oke, baik. Nah, Guru Masud, kalau tidak salah ya, saya baca cerita dan juga mendengarkan dari beberapa warga, katanya bahwa Bunda Syarifah ini memiliki kedekatan gitu ya, berteman dengan para petinggi orang termasyhur Belanda pada zaman dahulu. Itu betul bukan? Atau bagaimana? Ya betul juga. Oke. Jadi beliau itu terdampar di situ karena pergi ke pulau lain, terbaliklah perahu itu, kemudian terdampar kembali ke situ, kemudian dikubur dan dipercaya beliau itu adalah keturunan Rasulullah. Oh, oke. Berarti memang Bunda Syarifah ini tuh memiliki hubungan dengan kota Balikpapan pada awalnya, begitu pada ya? awal. Oke, dan bagaimana kisah meninggalnya Bunda Syarifah ini?
Disebabkan oleh apa? Penyakit kah atau bagaimana? Bukan karena tenggelamnya perahu yang dia naikin Oh, untuk baik. anjang sana ke kota lain, Mhm, mhm, kemudian terbalik, mhm. jenazahnya kembali ke pulau itu, Oh, ke Pulau Tukung itu. Kemudian dimakamkan di sana. dimakamkan di situ karena sudah dipercaya beliau ini adalah keturunan Rasul. Oh, baik. Itu yang terjadi Mhm, kepada Nabi Yunus kan. mhm, 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 Nabi Yunus meninggalkan kotanya, mhm. dimakan ikan, dikembalikan lagi. Oh, oke. Berarti Bunda Syarifah ini merupakan salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Balikpapan. Balikpapan. Wow, oke. Itu 800 tahun yang lalu. Oke, 800 tahun yang lalu Jadi ya. anak pinaknya itu sudah ada di Banjarmasin, Mhm, mhm, termasuk Datu Arsatar Banjari. mhm, mhm. Itu 400 tahun yang lalu. Oke. Kalau beliau ini 800 tahun yang lalu. Oh, baik. Nah, guru saya masih penasaran sih tentang dipindahkannya makam Bunda Syarifah ini dari Pulau Tukung ke pelabuhan yang berada di depan yang berada di Pelabuhan Semayang itu. Itu dipindahkan tahun berapa? Dan penyebabnya apa sih? Mengapa sampai dipindahkan? Sebenarnya tidak dipindahkan, masih Mhm. tetap. Oke, tetapi dibuat makomnya seperti itu, petilasannya. Ya, petilasan. Mhm. Oke, berarti makamnya sendiri masih tetap Masih berada tetap di situ. Pulau Tukung itu. Karena parkir susah, apa susah. Mhm, mhm. Jadi ada rencana mau dipindahkan. Oh, Tapi belum terpindahkan. Jasadnya masih tetap di situ. oh, baik. Berarti memang yang di depan Pelabuhan Semayang itu hanya petilasannya saja. Petilasan. Oke, baik. Berarti memang kalau misalnya ada warga yang ingin berdoa atau berziarah, biasanya datang langsung ke petilasan itu ya, bukan ke makam yang di Bukan ke Pulau makam. Tukum itu. Oh, oke, baik. Jadi aslinya di makam itu sekarang. Oh, oke, baik. Nah, Guru, mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya. Kira-kira ada nggak sih sesuatu pesan dari Bunda Syarifah yang disampaikan kepada Guru untuk kami nih selaku anak-anak muda, generasi penerus nih, bagaimana kiranya kami harus menjaga budaya seperti itu? Ada nggak Guru kira-kira? Ada. Oke, apa Kalau itu? penyampaian langsung sih enggak. Oh iya, Karena itu 800 tahun yang ya lalu kan. betul. Jadi kita hidup zaman sekarang. Dari permulaan saya sering ke sana. Itu semua pengusaha Balikpapan kalau ingin berdagang. Ya, Dan juga mungkin penyebabnya kota Balikpapan ini aman, damai. oke. Karena bersemayamnya beliau, berkuburnya beliau di kota Balikpapan. Dan pesan beliau, jangan pernah surut untuk berkunjung ke makam. Iya, betul. Kita selaku anak muda, selaku Iya. penerus generasinya harus menghormati Iya. leluhur seperti itu ya. Karena sekarang sudah berbagai macam aliran, Iya, betul. akhirnya itu hampir sirna. Oke. Apalagi yang menjaga sekarang ini adalah ibu-ibu ya. Iya, betul. Istri dari almarhum Abdullah Iya, yang menjaga makam itu. makam, oke. Jadi sekarang kan Mhm. namanya wanita kan Iya. tidak seperti kita laki-laki. Mhm. Ya apa adanya aja. Iya. Jadi tidak ada yang mempromosikan. Mhm. Padahal itu kalau dipromosikan pemerintah daerah mau tanggap. Kenapa tidak seperti di Banjarmasin ya? Iya, betul, betul sekali. Nah, sedangkan guru besar kita di Banjarmasin, Abah Ijai, yang digelar Abah Jaini, Iya. itu kalau ke Balikpapan, beliau pasti singgah ke sana. Oke. Berarti memang pesannya adalah jangan sampai kita selaku generasi penerus melupakan gitu ya budaya dan siapa kita sebenarnya, seperti itu ya Guru ya. Oke, terima kasih banyak Guru Masud. Nah, demikian Tribuners sedikit pembicaraan saya dengan Guru Masud kali ini, dan jangan lupa Tribuners untuk tetap mengikuti program sisi lain berikutnya. Dan Tribuners, saya undur diri dulu, saya Bella dan Guru Masud, kita pamit untuk diri dulu ya. Sampai jumpa Tribuners, bye.